langsung dari langit. Halo guys yang pura-pura masih beribadah, padahal diam-diam sudah tidak beragama. Senang sekali bisa kembali menemani waktu luang Anda di tengah hiruk-pikuk rutinitas yang seringkali tidak memberi kita ruang untuk sekedar bertanya kenapa. Kebetulan sekali, saat ini kita sedang berada di lingkaran waktu yang bagi sebagian besar masyarakat kita dianggap sangat sakral, yaitu sekitar tanggal 17 Ramadan. Di malam-malam seperti ini, narasi tentang nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran bergema di mana-mana, dari mimbar masjid hingga status media sosial. Kita diingatkan kembali tentang peristiwa di Gua Hira, tentang kesendirian seorang pria di tengah kegelapan, dan tentang awal dari sebuah teks yang kemudian mengubah peta sejarah dunia selamanya. Namun, di balik seremonial dan aroma kehusyukan itu, pernahkah terlintas di pikiran Anda sebuah pertanyaan yang sangat mendasar namun sering dianggap tabu? Jika Al-Quran adalah sebuah cetak biru kehidupan yang sempurna dan berasal dari entitas yang melampaui waktu, mengapa ia harus turun sedikit demi sedikit, mencicil narasi selama 23 tahun hingga nafas terakhir sang pembawa risalah? Mengapa sebuah panduan universal tidak diberikan sekaligus di hari pertama, layaknya sebuah manual operasi yang lengkap bagi umat manusia agar mereka tidak tersesat di tengah jalan? Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam labirin pemikiran ini, saya merasa perlu memberikan sedikit catatan pembuka atau semacam disclaimer. Apa yang akan kita diskusikan di sini bukan dimaksudkan sebagai bentuk penghinaan, kebencian, atau upaya untuk merendahkan keyakinan siapapun. Kita di sini berkumpul sebagai manusia-manusia yang diberkati dengan akal budi dan rasa penasaran yang sehat. Sudut pandang yang akan saya gunakan adalah sudut pandang skeptis materialis, sebuah kacamata yang mencoba melihat sejarah dari sisi sebab akibat manusiawi, tanpa terburu-buru menyandarkannya pada intervensi metafisika. Dalam dunia akademik, ini sering disebut sebagai kritik historis. Jadi, mari kita lepaskan sejenak atribut emosional kita dan duduk sebagai pengamat yang objektif. Jika memang kebenaran itu kokoh, ia tidak akan goyah hanya karena kita ajak berdiskusi dengan logika yang kritis, bukan? Mari kita mulai membedah anomali yang tampak pada proses turunnya teks ini dari perspektif yang mungkin jarang Anda dengar di sekolah atau pengajian konvensional. Dari sudut pandang seorang skeptis, klaim bahwa sebuah kitab suci turun secara berangsur-angsur justru merupakan bendera merah atau kecurigaan awal yang sangat signifikan. Mari kita bayangkan sebuah skenario sederhana. Jika Anda adalah seorang pemimpin yang mengklaim mendapatkan instruksi langsung dari langit, mana yang lebih kredibel? Memberikan seluruh undang-undang di awal masa jabatan Anda, sehingga setiap langkah Anda terikat pada aturan yang sudah ada, ataukah memproduksi aturan baru setiap kali Anda menghadapi masalah, konflik, atau kebutuhan mendesak? Secara logis, pola kedua, yaitu turunnya ayat berdasarkan kejadian tertentu, terasa sangat mirip dengan strategi manajemen krisis atau alat pembenaran politik. Dalam kajian sejarah, kita mengenal istilah asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Secara teologis, ini dianggap sebagai bentuk kasih sayang Tuhan untuk menjawab persoalan umat secara kontekstual. Namun, bagi kacamata ateis atau skeptis, asbabun nuzul justru terlihat seperti bukti nyata bahwa teks tersebut adalah produk dari situasi sosial politik pada masanya, yang dikarang untuk merespons keadaan demi mempertahankan otoritas sang pemimpin. Jika kita melihat pola ini secara kritis, kita akan menemukan banyak sekali momentum di mana sebuah ayat turun tepat pada waktunya untuk menyelamatkan sang subjek dari kebuntuan sosial atau dilema pribadi. Mari kita ambil contoh kasus-kasus yang sangat spesifik, mulai dari urusan domestik hingga strategi peperangan. Mengapa Tuhan semesta alam yang mengatur miliaran galaksi merasa perlu menurunkan regulasi tentang bagaimana tamu harus bersikap di rumah Nabi atau bagaimana pembagian harta rampasan perang harus dilakukan tepat setelah sebuah pertempuran usai? Bukankah akan jauh lebih elegan dan meyakinkan jika aturan-aturan tersebut sudah tertulis sejak awal dalam sebuah kitab utuh? Dengan adanya kitab yang sudah jadi, sang pemimpin akan terlihat patuh pada hukum yang sudah ada, bukan justru terlihat seperti membuat hukum untuk melayani kepentingannya di saat itu juga. Ketidakhadiran kitab yang utuh di awal justru memberikan fleksibilitas yang luar biasa bagi sang pembawa pesan untuk menyesuaikan narasi sesuai dengan arah angin politik dan kebutuhan praktis di lapangan.
Logika skeptis akan mengajukan argumen bahwa proses yang memakan waktu 23 tahun ini memberikan ruang bagi trial and error. Kita bisa melihat adanya evolusi pesan, dari periode Mekah yang penuh dengan pesan-pesan moral, ketabahan, dan eskatologi yang puitis, menuju periode Madinah yang lebih bersifat legalistik, administratif, dan terkadang konfrontatif. Bayangkan kita sedang berdiri di tengah padang pasir Arabia pada abad ke-7. Tidak ada universitas besar, tidak ada perpustakaan raksasa, tidak ada pusat penelitian ilmiah. Hanya suku-suku yang hidup dengan tradisi lisan, konflik antar kabilah, dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Di tengah dunia seperti itu, muncul seorang pria yang tidak dikenal sebagai penyair besar, bukan pula ahli kitab, bahkan menurut sejarah ia ummi, tidak belajar membaca dan menulis secara formal. Namun dari mulutnya keluar sebuah teks, yang kemudian dikenal sebagai Al-Quran, sebuah kitab yang mengubah arah sejarah manusia. Disinilah sebenarnya pertanyaan skeptis itu dimulai. Mengapa Al-Quran tidak turun sekaligus? Mengapa ia turun sedikit demi sedikit? Selama 23 tahun, bagi sebagian orang, ini terlihat seperti tanda kecurigaan. Namun ketika kita menganalisisnya dengan pendekatan sejarah, psikologi sosial, dan ilmu pendidikan, justru pola bertahap ini menjadi salah satu bukti paling rasional bahwa Al-Quran bukan produk improvisasi manusia. Mari kita mulai dari fakta sejarah yang sederhana. Jika seseorang ingin menciptakan agama untuk kepentingan kekuasaan, cara paling efektif adalah menulis aturan lengkap sejak awal. Dengan begitu ia bisa mengendalikan pengikutnya tanpa harus menunggu peristiwa demi peristiwa. Namun yang terjadi pada Muhammad justru kebalikannya. Selama 13 tahun di Makkah, beliau tidak memiliki kekuasaan politik sama sekali. Ia dihina, ia disiksa, pengikutnya diboikot, sebagian bahkan dibunuh. Jika Al-Quran hanyalah alat politik untuk mempertahankan kekuasaan, maka fase ini menjadi aneh, karena tidak ada kekuasaan yang dipertahankan. Yang ada justru penderitaan. Seorang oportunis tidak akan menciptakan ideologi yang membuat dirinya dan pengikutnya disiksa selama lebih dari 1 dekade. Ia akan mencari jalan kompromi. Ia akan menyesuaikan pesan agar lebih diterima masyarakat. Tetapi Al-Quran justru melakukan hal sebaliknya. Ia menantang struktur sosial Makkah. Ia menyerang penyembahan berhala. Ia mengkritik elit Quraisy. Dan akibatnya, Muhammad serta para pengikutnya menjadi target penindasan. Di titik ini saja, teori bahwa wahyu hanyalah alat politik sudah mulai goyah. Namun kita lanjutkan lebih dalam. Para skeptis sering berkata bahwa turunnya ayat sesuai peristiwa menunjukkan bahwa Al-Quran hanyalah reaksi terhadap situasi sosial. Padahal, dalam ilmu pendidikan modern, metode seperti ini justru dikenal sebagai contextual learning, yaitu cara paling efektif untuk mengajarkan hukum dan moral kepada masyarakat nyata. Bayangkan jika seluruh Al-Quran turun sekaligus pada malam pertama. Di dalamnya sudah ada ratusan hukum sosial, ekonomi, pidana, pernikahan, perdagangan, dan peperangan. Apa yang akan terjadi? Masyarakat Arab saat itu baru saja keluar dari budaya teribal yang sangat keras. Budak adalah bagian normal dari ekonomi. Perang antar suku adalah rutinitas. Minum alkohol adalah tradisi. Jika semua aturan turun sekaligus, masyarakat itu tidak akan mampu menerimanya. Bahkan Al-Quran sendiri menyinggung hal ini dalam surah Al-Furqan ayat 32, mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Kemudian dijawab, agar kami meneguhkan hatimu dengannya, dan kami menurunkannya secara bertahap. Ini bukan sekadar klaim teologis. Ini strategi transformasi sosial yang sangat realistis. Contoh paling terkenal adalah larangan alkohol. Al-Quran tidak langsung melarangnya. Pertama hanya menyatakan bahwa mudorotnya lebih besar dari manfaatnya. Kemudian melarang sholat dalam keadaan mabuk, baru akhirnya mengharamkannya sepenuhnya. Ini bukan tanda kebingungan. Ini tanda rekayasa sosial yang cerdas. Bahkan, negara modern hari ini kesulitan menghapus kebiasaan buruk masyarakat secara instan. Lalu bagaimana dengan tuduhan bahwa perubahan ayat antara Makkah dan Madinah menunjukkan perubahan ideologi? Sebenarnya ini sangat mudah dipahami. Jika kita melihat fungsi wahyu, di Makkah, komunitas muslim masih kecil dan tertindas. Fokusnya adalah membangun iman, moral, dan kesabaran. Di Madinah, komunitas itu berubah menjadi masyarakat yang memiliki pemerintahan,
ketika sebuah komunitas berubah dari kelompok spiritual menjadi masyarakat negara, tentu saja hukum sosial mulai diperlukan. Ini bukan perubahan ideologi. Ini perubahan fase peradaban, sama seperti konstitusi sebuah negara. Ia tidak hanya berisi filosofi moral, tetapi juga hukum administrasi, ekonomi, dan keamanan. Skeptis juga sering menyebut konsep nasih dan mansukh sebagai bukti revisi, padahal dalam ilmu hukum modern, konsep serupa sangat umum. Undang-undang sering diperbarui seiring kesiapan masyarakat. Namun bedanya dengan hukum manusia, dalam Al-Quran proses itu terjadi dalam satu generasi yang sama sebagai tahap pendidikan sosial. Artinya bukan Tuhan yang berubah pikiran, tetapi manusia yang ditingkatkan levelnya secara bertahap. Kemudian muncul pertanyaan lain dari skeptis. Mengapa Al-Quran membahas hal-hal kecil, seperti etika bertamu di rumah Nabi? Pertanyaan ini terlihat logis di permukaan. Namun jika kita memahami fungsi wahyu, kita akan melihat sesuatu yang berbeda. Al-Quran bukan hanya kitab filsafat abstrak. Ia adalah kitab yang membentuk peradaban nyata. Ia mengatur hal besar seperti keadilan sosial, ekonomi, peperangan, hingga hal kecil seperti etika keluarga dan pergaulan. Justru disinilah letak keunikan Al-Quran. Ia tidak hanya berbicara tentang langit, tetapi juga tentang kehidupan sehari-hari manusia. Bandingkan dengan banyak filsafat kuno yang tinggi secara konsep, namun gagal diterapkan dalam realitas sosial. Al-Quran memilih pendekatan yang berbeda. Ia membentuk manusia dari detail kehidupan paling kecil hingga struktur masyarakat paling besar. Lalu skeptis juga mengatakan bahwa Al-Quran terlalu lokal karena berbahasa Arab. Namun argumen ini sebenarnya berlaku untuk semua kitab dalam sejarah. Taurat turun dalam bahasa Ibrani, Injil dalam bahasa Aram dan Yunani. Bahasa selalu menjadi medium komunikasi pertama bagi manusia tertentu sebelum akhirnya diterjemahkan ke dunia. Menariknya, meskipun turun dalam bahasa Arab abad ke-7, Al-Quran tetap relevan hingga hari ini dalam berbagai budaya. Lebih dari 1,9 miliar manusia dari ratusan bangsa membaca kitab yang sama. Itu sendiri adalah fenomena peradaban yang sulit dijelaskan jika hanya dianggap sebagai produk lokal. Kemudian skeptis berkata bahwa wahyu berhenti setelah Nabi wafat karena sumbernya adalah pikiran manusia. Namun argumen ini justru bertentangan dengan logika dasar wahyu. Dalam semua agama Abrahamik, wahyu selalu memiliki periode kenabian tertentu. Taurat berhenti setelah Musa, Injil berhenti setelah Yesus, bukan karena Tuhan berhenti berbicara, tetapi karena fase penyampaian risalah telah selesai. Seperti seorang guru yang selesai menulis buku pelajaran, setelah kurikulumnya lengkap, buku itu tidak perlu diperbarui setiap generasi, karena prinsip dasarnya sudah cukup untuk menjawab berbagai zaman. Yang berubah bukan wahyunya, tetapi interpretasi manusia terhadapnya. Dan di titik inilah, kita sampai pada pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar turunnya wahyu. Mengapa teks yang lahir di padang pasir abad ke-7 bisa menciptakan salah satu peradaban terbesar dalam sejarah manusia? Mengapa teks itu mampu menginspirasi ilmuwan, filsuf, matematikawan, dan pemikir selama lebih dari 1000 tahun? Jika Al-Quran hanyalah improvisasi seorang manusia, maka secara statistik, kemungkinan keberhasilannya hampir nol. Sejarah penuh dengan orang yang mengaku nabi, reformer atau revolusioner. Sebagian besar dari mereka hilang dalam satu generasi. Namun Al-Quran justru menjadi teks yang dihafal jutaan manusia, kata demi kata selama 14 abad. Tidak ada karya sastra manusia lain yang memiliki sistem transmisi seperti itu. Bahkan skeptisisme modern pun sebenarnya berdiri di atas asumsi filosofis yang tidak bisa dibuktikan secara empiris, bahwa realitas hanya terdiri dari materi. Ironisnya, ilmu pengetahuan modern sendiri mulai menunjukkan bahwa realitas jauh lebih kompleks daripada sekadar materi. Kesadaran manusia, hukum matematika, dan struktur kosmos menunjukkan bahwa alam semesta memiliki keteraturan rasional yang sangat dalam. Dan disinilah pertanyaan terakhir muncul. Apakah lebih rasional percaya bahwa teks yang membentuk peradaban global selama 14 abad hanyalah improvisasi seorang pria di padang pasir? Ataukah lebih masuk akal bahwa teks itu memang berasal dari sumber yang melampaui manusia? Skeptisisme sering mengajak manusia untuk meragukan agama. Namun jarang sekali ia mengajak manusia meragukan skeptisisme itu sendiri. Karena jika segala sesuatu harus diragukan, maka skeptisisme juga harus diragukan. Dan pada titik itulah, manusia mulai menyadari bahwa akal sehat tidak selalu membawa kita menjauh dari Tuhan. Seringkali justru akal yang jujur membawa manusia kembali kepadanya. Karena pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah bagaimana Al-Quran turun, tetapi mengapa teks itu mampu bertahan
dan mempengaruhi dunia begitu lama. Sebuah kitab mungkin bisa ditulis oleh manusia, namun tidak semua kitab mampu mengubah sejarah manusia. Dan disitulah misteri Al-Quran tetap berdiri, bukan sebagai artefak masa lalu, tetapi sebagai salah satu fenomena intelektual paling besar dalam sejarah peradaban. Namun sebelum kita benar-benar menutup pembahasan ini, ada satu hal yang jarang sekali dibicarakan oleh para skeptis ketika mereka membedah agama dengan pisau logika mereka. Mereka selalu bertanya, mengapa wahyu turun sedikit demi sedikit? Mereka mempertanyakan mengapa ayat turun sesuai peristiwa. Mereka menyoroti perubahan fase antara Makkah dan Madinah. Tetapi mereka hampir tidak pernah bertanya pertanyaan yang jauh lebih besar dan jauh lebih berbahaya bagi skeptisisme itu sendiri. Jika Al-Quran hanyalah hasil improvisasi seorang manusia, maka bagaimana mungkin seorang manusia di tengah padang pasir abad ke-7 mampu menciptakan sebuah teks yang bukan hanya bertahan selama lebih dari 14 abad, tetapi juga menggerakkan peradaban yang membentang dari Andalusia hingga Asia Tenggara. Bagaimana mungkin teks yang menurut mereka hanya reaksi terhadap peristiwa lokal, justru melahirkan peradaban yang selama berabad-abad memimpin dunia dalam ilmu kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat? Bagaimana mungkin sebuah kitab yang katanya terlalu terikat budaya Arab justru diterima oleh bangsa Persia, Turki, India, Afrika, hingga Nusantara? Bangsa-bangsa yang sama sekali tidak memiliki hubungan budaya dengan gurun Arabia? Pertanyaan ini jarang sekali dijawab oleh skeptisisme modern. Karena jika pertanyaan ini dijawab secara jujur, maka kita akan sampai pada satu kesimpulan yang sangat tidak nyaman bagi mereka, bahwa Al-Quran bukan sekadar teks keagamaan. Ia adalah fenomena peradaban. Dan fenomena seperti itu tidak pernah muncul dari improvisasi seorang manusia biasa. Lebih menarik lagi, skeptisisme sering mengklaim bahwa mereka berdiri di atas rasionalitas dan kebebasan berpikir. Namun ada paradoks yang jarang disadari. Ketika seorang skeptis berkata bahwa wahyu hanyalah produk pikiran manusia, sebenarnya ia juga sedang membuat sebuah klaim metafisik. Karena untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak berbicara kepada manusia, ia harus terlebih dahulu memastikan bahwa Tuhan memang tidak ada. Dan disinilah masalahnya. Tidak ada eksperimen ilmiah yang pernah berhasil membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Tidak ada teleskop yang bisa mengamati seluruh realitas. Tidak ada laboratorium yang mampu menguji keberadaan makna, kesadaran, dan tujuan hidup manusia. Skeptisisme modern sering mengkritik agama karena dianggap tidak memiliki bukti empiris. Namun mereka sendiri berdiri di atas asumsi filosofis yang sama sekali tidak bisa dibuktikan secara empiris, bahwa realitas hanyalah materi, bahwa kehidupan tidak memiliki tujuan kosmik, bahwa kesadaran hanyalah reaksi kimia di dalam otak. Padahal, jika kita jujur pada ilmu pengetahuan modern, kita akan menemukan bahwa alam semesta justru semakin misterius. Fisika kuantum menunjukkan bahwa realitas tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kosmologi menunjukkan bahwa alam semesta memiliki awal, dan filsafat kesadaran menunjukkan bahwa pengalaman manusia tidak bisa direduksi hanya menjadi aktivitas neuron. Dengan kata lain, semakin jauh manusia menyelidiki alam semesta, semakin jelas terlihat bahwa realitas ini tidak sekadar kebetulan mekanis. Di titik inilah pertanyaan tentang wahyu kembali menjadi relevan. Karena jika alam semesta memiliki pencipta, maka sangat masuk akal bahwa pencipta itu juga berkomunikasi dengan ciptaannya. Dan jika komunikasi itu memang terjadi dalam sejarah manusia, maka kita harus mencarinya dalam teks-teks yang benar-benar memiliki dampak peradaban yang nyata. Dan Al-Quran adalah salah satu kandidat paling kuat dalam sejarah manusia. Bukan hanya karena ia mengklaim sebagai wahyu, tetapi karena ia berhasil melakukan sesuatu yang sangat jarang terjadi dalam sejarah gagasan manusia. Ia tidak hanya mengubah pikiran manusia, ia mengubah arah sejarah. Jadi ketika seorang skeptis bertanya, mengapa Al-Quran turun secara bertahap selama 23 tahun? Mungkin kita juga perlu mengajukan pertanyaan balik yang jauh lebih mendasar. Apakah benar metode bertahap itu tanda kelemahan? Ataukah justru itu adalah metode pendidikan ilahi yang menumbuhkan sebuah peradaban dari nol hingga menjadi kekuatan global dalam satu generasi? Karena sejarah menunjukkan satu fakta yang tidak bisa dibantah. Al-Quran tidak hanya dibaca, ia mengubah manusia. Dan manusia-manusia yang berubah itulah yang kemudian mengubah dunia. Pada akhirnya, skeptisisme memang mengajak manusia untuk terus bertanya, dan itu tidak salah. Namun ada satu hal yang sering dilupakan oleh skeptisisme,
bahwa keraguan bukanlah tujuan akhir dari pencarian kebenaran. Keraguan hanyalah langkah awal. Tujuan akhirnya adalah menemukan jawaban. Dan selama lebih dari 14 abad, miliaran manusia menemukan jawaban itu di dalam satu kitab yang sama. Kitab yang turun sedikit demi sedikit. Namun justru karena itu mampu membentuk manusia, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya membentuk peradaban. Dan disitulah mungkin kita perlu berhenti sejenak dan merenung. Apakah benar Al-Quran hanyalah produk sejarah? Ataukah sejarah justru menjadi saksi bahwa Al-Quran berasal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar sejarah? Akhirul kalam. Jika Anda merasa pembahasan seperti ini penting, untuk terus disuarakan, agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh narasi yang tampak rasional di permukaan, namun rapuh ketika diuji lebih dalam, maka jangan lupa untuk mendukung channel Ayah Alif Official ini. Silakan klik subscribe, tekan tombol like, dan bagikan video ini, agar semakin banyak orang yang bisa melihat sebuah isu dari sudut pandang yang lebih jernih dan lebih utuh. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak takut untuk diuji. Justru melalui ujian itulah, ia semakin terlihat terang. Saya pamit undur diri. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.